Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa namanya? Dengan Sophie Bapak. Oh iya, dari kelas mana? Dari kelas 11 IPS. Oh iya, iya. Sebelumnya kesini ada apa ya? Iya Bapak, ini aku mau ada yang diobrolin, mau cerita gitu. Kayaknya ada sesuatu hal yang aneh aja gitu yang aku rasain. Itu kira-kira kenapa? Akhir-akhir ini tuh aku lagi malas belajar Pak. Lagi malas belajar, terus ranking aku juga semester ini turun. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, baiknya kita ada konseling. Sebelumnya Sophie udah pernah konseling belum? Udah Bapak. Oh, udah pernah. Berarti sedikit tahu ya tentang proses konseling itu seperti apa ya. Mungkin izin Bapak menjelaskan kembali ya. Sebelumnya mungkin supaya kita lebih akrab ya. Tadi Bapak lupa mengenalkan diri ya, maaf ya. Perkenalkan Bapak Faldi ya, sebagai guru BK di sekolah ini. Juga salam kenal ya dengan Sophie. Ya, kita langsung saja gitu. Jadi proses konseling itu ya, proses pemberian bantuan dari guru BK ya untuk orang yang ingin konseling. Juga sebelum kita bicara lebih jauh ada kontrak kerja ya. Sebelumnya ada kontrak konseling ya. Dan pasti Sophie sebelumnya pernah tahu ya, ada asas rahasia, keterbukaan, juga kesukarelaan. Jadi ini yang memang paling pertama. Jadi Sophie jangan khawatir kalau misal datang ke sini informasinya itu insya Allah tidak akan bocor. Terus yang kedua harus ada keterbukaan. Jadi Sophie nanti ketika menjelaskan permasalahannya harus terbuka, harus jujur ya, tidak boleh menutupi satu atau dua hal informasi ya, supaya kita dapat solusi buat kedepannya. Juga kesukarelaan gitu ya. Berarti Sophie datang ke sini atas diri Sophie sendiri ya? Atas kemauan diri aku sendiri. Oke. Ini kita sepakati ya, insya Allah proses konseling ini tidak akan bocor ke orang lain. Juga kontrak waktu ya, mungkin sekitar 45 menit ya kita konseling. Baik, coba ceritakan lebih jelasnya gimana? Iya Bapak, akhir-akhir ini tuh aku kayak tiba-tiba malas ngerjain PR, terus di kelas banyak ngantuknya. Terus kenapa aku memutuskan untuk ke Bapak? Soalnya semester ini ranking aku turun Bapak. Biasanya aku ada di 3 besar gitu, tapi sekarang aku nggak masuk 3 besar Bapak. Dan aku bingung kenapa aku jadi kayak gini gitu. Malas ngerjain PR, di kelas ngantuk-ngantukan terus gitu Bapak. Sebelumnya pernah terjadi sesuatu nggak ke Sophie, baik itu dari lingkungan hidup atau mungkin di sekolah atau di kelas? Iya Bapak, sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku ada masalah sama teman-teman dekat aku. Terus mereka kayak tiba-tiba ngejauh kayak gitu. Aku nggak tahu sih alasan mereka tiba-tiba ngejauh. Mereka sering main tanpa aku gitu Bapak. Terus kayak sedih aja gitu kalau di kelas. Terus mereka juga udah nggak terlalu banyak ngelibatin aku gitu. Kalau ke kantin udah nggak ngajak aku gitu. Jadi nggak tahu kenapa kadang aku juga jadi malas gitu buat ke sekolah, buat ketemu teman-teman aku gitu. Tapi kalau boleh tahu ya, sebelumnya pernah ada sedikit permasalahan nggak, cekcok atau apa gitu dengan teman gitu yang memang itu jadi alasan bikin jauh? Aduh, gitu. Sebenarnya kalau cekcok nggak ada ya Pak, nggak ada. Cuman nggak tahu kenapa pas terakhir aku dekat sama mereka tuh udah sebulanan yang lalu lah Pak, udah sebulanan yang lalu. Terus tiba-tiba aku tuh ikut ekstrakurikuler sendiri di sekolah itu. Nah aku nggak ngajak teman-teman aku. Kenapa aku nggak ngajak teman-teman aku? Karena aku pengen ngerasain keluar gitu, keluar sendiri nggak sama teman-teman aku. Tadinya aku niat kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba
mereka menghindar dari aku, padahal aku nggak pernah ada cekcok sama mereka gitu. Tiba-tiba aja mereka menjauh. Baik, tapi selain alasan itu ada alasan yang nggak? Misal jadi apa ya? Mungkin ada faktor yang lain di antara itu, ada nggak? Yang bikin itu jadi males atau mungkin jadi turun rankingnya, ada nggak? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya kayak dari sebelum-sebelumnya nih, kenapa aku jadi semangat, terus prestasi aku membaik, aku tuh sering belajar bareng sama teman-teman. Nah sekarang aku nggak ada teman buat belajar, lebih ke sendiri, dan sendiri itu susah bapak buat aku gitu. Jadi aku kehilangan teman-teman belajar aku, ngerjain tugas dan lain-lain. Jadi sekarang akhir-akhir ini aku sering ngerjain sendiri, dan masalah sama teman-teman jadi pikiran aku banget gitu bapak. Gitu ya. Baik, Bapak paham apa yang kamu rasakan gitu. Memang cukup sulit ya ketika tadi biasa bareng ya, tiba-tiba langsung sendiri gitu. Butuh adaptasi lagi, butuh proses lagi ya untuk bisa berjuang gitu ya. Baik, Bapak memang memahami itu gitu ya, pernah merasakan di titik itu. Cuman kalau boleh tahu gitu ya, Sophie waktu kayak belajar itu tinggi banget, semangatnya bagus ya, bahkan bisa sampai ranking ya, ranking 1 dan sebagainya. Punya motivasi apa gitu sampai bisa berjuang sejauh itu? Sebenarnya aku tuh setelah lulus dari sini, aku tuh pengen masuk kampus ternama gitu, masuk negeri bapak. Jadi aku tuh pengen memperbaiki belajar aku dari sekolah gitu, biar nanti nilai rapot aku lebih baik, dan kemungkinan besar untuk masuk unit tersebut itu lebih ada gitu peluangnya gitu bapak. Mungkin motivasi aku. Tapi kalau sekarang tiba-tiba ranking aku turun gitu, aku bingung gitu gimana caranya, dan aku punya ketakutan kalau nantinya nggak ada gitu peluang itu buat aku. Nah, kalau boleh tahu ya, kita lebih dalam lagi ya, sejauh mana peran teman ketika di kelas untuk memotivasi Sophie dalam belajar? Iya bapak, kalau pas lagi aku sama teman-teman kan aku tuh banyak belajar bareng gitu, banyak kerja kelompok gitu. Terus kalau sekarang kan nggak gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih sendiri, tapi sendiri juga kayak aneh gitu. Beda dari sebelum-sebelumnya, kayak kurang aja gitu belajarnya. Tapi kalau misal Bapak tanya lagi nih, pas sama temen suka belajar nggak di rumah? Suka bapak belajar sendiri bapak kalau di rumah kerjain PR gitu. Terus apa bedanya dengan apa ya sekarang gitu? Nah nggak tahu, itu tuh yang jadi masalahnya tuh kenapa ya gitu, padahal aku tuh sebelumnya pernah belajar sendiri, tapi gara-gara masalah ini, gara-gara ada permasalahan sama teman-teman, semuanya tuh jadi malas gitu pak. Jadi malas, jadi kayak udah malas, soalnya ke sekolahnya juga malas, jadi buat belajar, buat ngerjain PR di rumah juga jadi malas pak. Mungkin Bapak sedikit simpulkan ya, Sophie dulu punya motivasi yang luar biasa dalam belajar ya, apalagi bareng dengan teman. Sekarang karena teman-temannya menjauh gitu ya, karena alasan tertentu gitu ya, sekarang Sophie menurun gitu motivasi belajarnya, ranking jadi turun gitu ya. Tapi di sisi lain ya, Sophie bisa belajar juga kan? Iya, sebelumnya. Oke. Nah, ketika Bapak lihat sebenarnya Sophie itu punya potensi yang luar biasa. Sophie sebelum dengan teman gitu ya, sebelum menjauh dengan teman itu kan belajar juga di rumah gitu, yang dimana ternyata bisa gitu, ternyata bisa, Sophie bisa. Terus Bapak ingin tanya lagi lebih jauh gitu ya, sejauh mana peran teman Sophie ya dalam meningkatkan semangat belajar Sophie gitu di kelas? Ya Bapak kan sebenarnya
sangat berperan ya teman-teman itu, mulai dari kayak di kelas lebih semangat gitu. Terus kalau misalnya ada yang susah bisa nanyain teman, bisa kerja kelompok gitu, terus pulang sekolah bisa belajar bareng gitu Bapak. Sedangkan sekarang nggak ada gitu, nggak ada mereka, jadi aku tuh kayak jadi kayak malas aja gitu. Tapi sebelumnya di rumah pernah belajar sendiri nggak sebelum ini terjadi? Pernah Bapak, kalau misalnya malam-malam gitu kayak belajar ngerjain PR sendiri, karena kan nggak ada teman-teman kan, nggak serumah sama teman-temannya. Satu masalah. Tapi Sophie bilang ini, di rumah selalu belajar Pak setiap malam. Jadi rutin, Mama teh selalu belajar dan mengajarkan PR sendiri kalau di rumah gitu. Kata lebih, wow ternyata gitu lah ini. Apa Ya udah aku nanti terjadi. Ya Bapak, kalau misalnya sendiri juga belajar aku, kalau misalnya malam-malam aku selalu belajar, selalu ngerjain PR, karena kan setiap hari ada PR ya, dan aku kerjain PR itu di malam hari, dan itu ya selalu aku kerjain itu mau nggak mau. Meskipun sekarang ada masalah sama teman-teman, ya aku pasti maksain buat ngerjain gitu. Bapak sedikit simpulkan ya, jadi dari pembahasan awal sampai sekarang, jadi Sophie itu punya masalah yang terkait tentang sosial, juga masalah lemahnya motivasi gitu ya. Nah jadi tadi Bapak dengarkan gitu ya, Sophie itu orang yang tadinya itu rajin, tapi karena ada masalah tertentu dengan teman, itu jadi menurun ya. Terus Bapak lihat lebih jauh, ternyata Sophie itu punya potensi yang luar biasa loh. Apa coba? Ya bisa belajar gitu, apa sebenarnya bisa belajar sendiri gitu. Dengan tadi Bapak tanya Sophie bisa belajar di rumah nggak, ternyata itu udah ada bukti bahwa Sophie itu bisa loh gitu. Nah sekarang Bapak ingin kita lebih sesari, coba bayangkan kembali ya, tadi tujuan Sophie ingin masuk ke UNIF yang ternama gitu. Coba bayangkan mungkin 1 atau 2 tahun ke depan Sophie bisa masuk ke UNIF yang Sophie inginkan dengan kerja keras Sophie. Kira-kira Sophie akan bahagia atau enggak? Bahagia sih Pak, karena jujur dengan aku sebelumnya masuk ekstrakurikuler sendiri tuh aku mau belajar buat biasain apa-apa sendiri gitu, makanya aku nggak ngajak teman-teman gitu. Sebenarnya dengan Sophie sudah punya niatan seperti itu membuktikan bahwa Sophie itu bisa di sini tanpa bergantung dengan teman. Jadi jangan khawatir ketika Sophie teman-temannya menjauh atau mungkin teman-temannya tidak ada. Sophie bisa belajar teman yang lain yang mungkin di luar sekolah, ya di rumah atau mungkin di sosmed gitu ya, dimana secara tidak langsung Sophie bisa belajar sendiri tanpa teman-teman di kelas pun Sophie bisa. Nah ini yang menurut Bapak ada poin penting, sebenarnya Sophie punya potensi yang luar biasa gitu, dengan explore nya atau mungkin explore ketika di rumah itu sebenarnya Sophie sudah belajar secara mandiri. Sophie tidak bergantung dengan teman. Sophie itu udah bagus menurut Bapak gitu. Nah sekarang coba bayangkan ya, Sophie itu sebenarnya sudah ada di tingkat tangga kedua, sekarang SMA kelas 11 ya. Tangga kedua tinggal masuk ke UNIF itu tinggal beberapa tangga lagi. Jangan sampai dengan adanya ya sedikit masalah ini kan, Sophie stuck di sini. Tapi hadapi, karena memang ketika naik itu berat. Ketika kita naik ke level tertentu itu pasti berat. Maka dengan adanya ujian ini itu secara tidak langsung Sophie belajar mandiri, Sophie belajar bertanggung jawab, Sophie belajar
lebih giat lagi, lebih serius lagi, dimana masuk ke univ itu memang sesulit itu. Makanya adanya ujian kayak gini itu bisa membuat Sophie lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Oh iya ya Pak, dari yang Bapak tadi jelasin, ternyata sebenarnya aku bisa gitu ya Pak tanpa teman-teman gitu kan. Jadi aku kayak ternyata aku punya potensi kok gitu kan meskipun sendiri gitu. Yang tadi Bapak jelasin dengan aku bisa dan punya niatan untuk mengeksplor diri juga bisa gitu. Jadi kayaknya aku juga bisa ya Pak untuk ningkatin lagi prestasi aku. Betul, bisa banget. Udah Bapak. Jadi udah tahu kan harus apa yang dilakukan. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah mungkin Bapak, udah cukup. Dari sini aku kayak lebih termotivasi lagi gitu. Karena sebelumnya aku ngerasa kayak kenapa ya, tapi ya tadi udah Bapak jelasin juga, udah disadarin juga sama Bapak, kayaknya aku bisa. Terus sih kalau misalnya itu Bapak sangat sangat senang Sophie sudah bisa menyadari bahwa Sophie punya potensi. Dan sekarang coba semangat lagi ya, lebih tentukan lagi tujuannya, targetnya, goalsnya gitu ya, supaya Sophie benar-benar memanfaatkan potensi Sophie. Semangat ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Aku boleh langsung ke kelas dulu. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cuplikan sebelumnya itu merupakan proses konseling pribadi Agentic Autolem pada tahap pertama, yaitu tahap intensionalitas. Nah, intensionalitas itu adalah pengidentifikasian efikasi diri, pemahaman diri, dan pengaktifasi kemampuan konseli untuk bisa melihat kecenderungan dirinya dalam belajar secara kognitif, yaitu penyusunan rencana dan hasrat dalam belajar. Nah, intensionalitas ini ditandai dengan yang pertama, konselor membentuk suasana keakraban dengan konseli dengan menjelaskan peran dan fungsi konselor dalam proses konseling pada konseli. Yang kedua, konseli mengidentifikasi bagaimana kondisi intensionalnya dalam menghadapi realita belajarnya pada saat sekarang, sehingga ia bisa memahami bahwa dia memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, yang ketiga, konseli memiliki pemahaman intensionalnya mengenai niat, motivasi, dan perencanaan diri dalam belajar. Nah, yang keempat, konselor memberikan kepada konseli pemahaman bahwa dirinya perlu diberikan penghargaan bahwa dirinya mampu merencanakan dan mengusahakan hasrat belajarnya tanpa bergantung dengan temannya. Setiap orang itu harus menjadi aktor bagi dirinya sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.